Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas apa yang kemudian disebut dengan al-mudharabah ya. Kalau musyarakah kemarin kita sudah bahas ya. Sekarang kita akan membahas tentang al-mudharabah yang orang seringkali menyebutnya bagi hasil. Pokoknya akate opo mbuh pokoknya bagi hasil gitu. Padahal riba ki bagi hasil. Ya. Menurut mereka yang menjalankan riba itu ya bagi hasil berdoa ya. Ini penting untuk diperhatikan. Al-mudharabah secara makna dia juga disebut dengan istilah qirat. Ada spidolnya. Ya. Jadi mudharabah di dalam bahasa Arab itu juga disebut dengan qirat dari kata qarada, qardon. Qardon itu artinya sebenarnya pinjaman ya. Jadi wa may yuqridullaha qardhan hasana, barang siapa yang mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya bersedekah ya. Jadi al-qard aslinya itu adalah meminjamkan harta kepada orang lain yang nantinya untuk dikembalikan ya. Adapun kata al-dharb atau al-qirat ya, itu adalah kerjasama di mana salah satu sebagai pemilik harta yang meminjamkan seakan-akan meminjamkan hartanya untuk dikelola, yang nanti ketika kemudian menghasilkan dibagi hasilnya antara yang mengelola dan yang memodali harta tadi ya. Jadi al-mudharabah secara bahasa disebut juga dengan al-qirat ya. Al-mudharabah itu disebut dengan al-qirat dari kata qarada, qardon ya. Kenapa disebut dengan qirat? Karena mudharabah bentuknya seperti orang meminjami. Jadi dikasih duit, kemudian diputar, kemudian nanti kalau untungnya dibagi bareng antara pemodal dan pengelola. Itu disebut dengan mudharabah ya. Maka di sini disebutkan ayyutiya ahadun li akhara malan ma'luman yattajiru fihi, yaitu seseorang memberikan modal berupa harta tertentu yang jumlahnya diketahui, disepakati, yattajiru fihi untuk kemudian diputar. Wa ayyakuna ribhu bainahuma ala mashtaratah, di mana kalau kemudian untung maka dibagi di antara keduanya sesuai dengan yang disepakati syaratnya antara kedua belah pihak tadi. Wal khasaratu in kanat famin ra'sil mali faqat, kalau kemudian terjadi rugi maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal ya. Idzil amilu yakfihi khasaratu juhdihi, karena orang yang mengelola cukup baginya rugi usahanya, maksudnya rugi tenaga ya. Falima yukallafu khasaratan ukhra, yang tidak mungkin dia diberikan beban untuk menanggung kerugian yang lain. Jadi bedanya dengan musyarakah, walaupun sebenarnya mudharabah nanti dimasukkan oleh sebagian ulama ahli fikih dalam kategori musyarakah juga, hanya beda bentuk kerjasamanya. Kalau musyarakah secara umum rugi ditanggung bareng, untung dibagi bareng ya. Jadi kalau rugi itu bukan dibagi, ditanggung ya. Ini penting ya. Jadi kalau rugi itu ditanggung bareng, kalau untung dibagi bareng. Itu kalau musyarakah. Tapi kalau mudharabah,
kalau untung dibagi bareng, tapi kalau rugi yang nanggung rugi hanya pemodal. Maka catat baik-baik ini, ketika kemudian menggunakan akad mudharabah harus paham konsekuensinya tadi. Karena konsekuensinya adalah rugi ditanggung pemilik modal, ya. Masyru'iyatuha, disyariatkannya mudharabah disepakati oleh para sahabat dalam ijma' mereka, demikian juga para ulama 4 imam mazhab ala jawaziha, tentang kebolehan melakukan mudharabah, ya. Dan ini bagian dari yang juga pernah dilakukan pada masa para sahabat. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar itu membawa unta zakat dari sebuah tempat agak jauh. Di tengah jalan kemudian dia bertemu dengan pasar, unta itu dijual. Kemudian diputar, maksudnya dijual untuk diputar, dijual dibelikan unta lagi, jual belikan unta lagi. Dari yang awalnya 1 ekor jadi 2 ekor, 2 ekor jadi 3 ekor, sampai kemudian ada beberapa ekor unta dan berupa harta. Lalu kemudian ketika sampai kepada Umar, Abdullah bin Umar berarti anaknya kan, saat itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Umar meminta uang zakat tadi, harta zakat tadi itu. Lalu kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ini unta zakatnya, sedangkan yang ini adalah hasil aku memutar unta zakat tadi itu. Lalu kemudian terjadilah perdebatan sengit ini. Abdullah bin Umar itu ya ulama, Umar bin Khattab ya ulama sekaligus khalifah, ya. Jadi ketika kemudian dua-duanya kekeh, nggak bisa. Kata anaknya, loh ini hak saya yang muter kok. Kan unta zakatnya nggak berkurang, kata dia. Pakai logika juga, ya. Akhirnya kemudian ada salah seorang sahabat lain mengatakan, hal la taj'alu qiradan ya Umar. Kenapa engkau tidak jadikan itu mudharabah wahai Umar? Unta zakatnya diambil, kemudian untungnya dibagi 2, sebagian masuk Baitul Mal, sebagian diberikan kepada Abdullah bin Umar. Itu yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ada beberapa ketentuan hukum terkait dengan mudharabah yang penting untuk difahami, ya. Yang pertama, antakuna baina muslimaini jaizait tasarrufi, terjadi di antara 2 orang muslim yang dua-duanya memiliki izin secara syar'i untuk mengelola hartanya, bukan orang yang dihajar. Ya, dihajar itu maksudnya nanti kalau dalam pembahasan fikih, yaitu orang yang telah diputuskan oleh hakim tidak boleh mengelola hartanya sendiri. Itu namanya orang yang dihajar. Entah karena dia terlalu boros atau karena dia tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, ya. Yang nanti masuk dalam kategori safi, yang oleh hakim nanti diputuskan tidak boleh mengelola harta sendiri, harus dikelola oleh walinya. Nanti tinggal walinya dia siapa, apakah istrinya kah, ataukah saudaranya kah, ataukah bapaknya, ya. Wala ba'sa an takuna baina muslimin wa kafirin idza kana ra'sul mali minal kafir. Ya. Mudharabah boleh terjadi juga antara seorang muslim dengan orang kafir, dengan catatan yang kafir tadi sebagai pemodal, bukan pengelola, ya. Pengelolanya harus seorang muslim, ya. Wal amalu minal muslimi idil muslimu la yuhsya ma'ahu riba. Karena kalau pengelolanya seorang muslim tidak dikhawatirkan dia melakukan yang diharamkan, entah melakukan riba atau memasukkan pada harta tadi itu sehingga tercampur antara yang halal dan yang haram, ya. Jadi catatannya bolehnya melakukan mudharabah dengan orang kafir kalau yang pemodalnya adalah orang kafir, sedangkan pengelolanya harus seorang muslim, ya. Karena yang dia berurusan langsung di lapangan memutar harta tadi itu.
Ketentuan yang kedua, ayyakuna ra'sul mali ma'luman. Bahwa mudharabah itu modalnya harus pasti jelas dari awal. Ini modalnya 10 juta. Silahkan diputar. Nanti kalau untung kita bagi 2 misalnya. Ini modalnya 80 juta misalnya, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ketika kemudian terjadi akad, maka jumlah modal tadi itu harus jelas diketahui kedua belah pihak. Ketentuan yang ketiga, hendaklah bagian bagi si pengelola dari keuntungan itu jelas. Ya. Kalau dari awal tidak jelas, misalnya nggak jelas, apakah 40%, 30%, 50% atau berapa, fa illam yu'ayyinahu, kalau ternyata tidak jelas dari awal, falil amili ujratu amalihi, maka bagi yang bekerja dia berhak mendapatkan gaji dari apa yang dia kerjakan, atau upah dari apa yang dia kerjakan. Wali rabbil mali ribhu kulluhu, sedangkan keuntungan semuanya milik pemodal. Itu kalau dari awal tidak jelas, ya. Sebagaimana kerugian juga ditanggung pemodal, maka keuntungan juga menjadi milik pemodal seluruhnya, dikurangi apa yang menjadi hak gaji atau upah dari mengerjakan sesuatu tadi. Ya. Ini kalau dari awal tidak jelas berapa bagian keuntungan dari pengelola. Ya. Amma in qala ar-ribhu bainana wa huwa munasafatun bainahuma. Kalau ternyata kemudian dikatakan oleh sahibul mal atau pemodalnya bahwa untung kita bagi di antara kita, maka berarti menjadi 50-50. Itu kalau dikatakan oleh pemodalnya untung kita bagi di antara kita, maka tidak ada kata lain kecuali 50-50. Nggak bisa kemudian untung artinya disepakatinya setelah terjadi pengembangan harta tadi itu atau pengelolaan harta tadi itu, sudah untung baru kemudian disepakati udah kamu 60%, saya 40%, nggak bisa. Ya. Kalau kemudian itu disepakati di kemudian hari atau di waktu berikutnya ketika kemudian sudah mendapatkan keuntungan, maka berarti maksudnya adalah 50-50, 50-50, ya. Dan ini penting untuk difahami. Kadang-kadang itu asbab sengketa ya kayak gini nih, ya. Dari awal nggak jelas, kira sudah paham ilmunya, tiba-tiba di otak-atik, ya kan? Padahal dari awal nggak jelas. Konsekuensinya kalau dari awal nggak jelas seperti tadi, ya. Dan ini penting untuk diperhatikan. Kemudian ketentuan berikutnya, jika kedua belah pihak berselisih paham terkait dengan bagian yang disyaratkan, apakah dia 1/4 atau setengah misalnya, fayuk balu qaulu rabbil mali ma'ayaminihi, ya. Terkait misalnya bagian keuntungannya tadi itu sengketa, kata pengelola, lu kan bagian saya dulu katanya 60% karena saya nanggung operasional misalnya, sedangkan kamu kan untung bersih 40%, ya. Tiba-tiba ribut, enggak, ini pokoknya kita bagi 50-50, 50-50, ya. Jadi si pengelola 50 tapi tetap nanggung operasional, yang sahibul malnya atau pemodalnya dia tetap mendapatkan 50 tanpa nanggung apa-apa misalnya, ya. Terjadi sengketa seperti itu, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan pemilik modal dengan mengucapkan sumpah, ya. Dengan mengucapkan sumpah. Ini penting untuk dijadikan sebagai patokan. Jadi nanti kalau kemudian datang kepada hakim, kepada qadhi atau kepada seorang yang kemudian dianggap menjadi penengah tadi,
maka aturan mainnya seperti tadi. Kalau misalnya terjadi sengketa terkait bagian keuntungan tadi itu, ya, yang disyaratkan di awal tadi itu, maka yang diterima adalah perkataan pemilik modal dengan sumpah, ya. Kemudian berikutnya, laisa lil amili ayyudhariba fi mali rajulin akhar idza kana yadurru bi malil awal. Tidak boleh pengelola menerima uang dari orang lain untuk dikelola juga kalau efeknya berbahaya bagi modal dari orang yang pertama bekerja sama dengan dirinya tadi. Yang kadang-kadang kan orang kan namanya bisnis seringkali fokusnya di bagaimana mengembangkan bisnis biar untungnya lebih gede. Awalnya cuman bekerja sama dengan satu orang, tiba-tiba dia buka open investment lagi, buka investasi lagi, yo siapa yang mau invest, akadnya mudharabah, saya ngelola misalnya, ya. Kalau kemudian dia membuka investment lagi tadi itu berpengaruh pada investasi yang pertama, tidak boleh, ya. Tidak boleh hukumnya, ya. Illa adzina lahu sahibuhul awal fidzalika, kecuali kalau pemodal yang pertama tadi itu mengizinkan, ya, litahrimid dharari bainal muslimin, karena tidak bolehnya menimpakan madarat kepada sesama muslim. Jadi aturannya sampai sedetil itu, ya. Bagian dari yang juga harusnya difahami oleh setiap mereka yang kemudian menjalankan akad mudharabah ini, ya. Para sahabat itu kebiasaannya, Pak, kalau kemudian mereka tidak tahu hukum dari satu hal, mereka datang kepada Nabi dulu, tanya, baru kalau sudah dijawab mereka jalankan. Kalau belum dijawab, belum dijalankan, Pak. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang ketika pulang melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba dia melewati satu kabilah yang kemudian pemimpinnya itu sakit. Lalu kemudian sahabat tadi itu diminta, apakah kamu bisa mengobati? Kata sahabat tadi, bisa. Kemudian datang, dilihat yang sakit tadi itu diruqyah dengan Al-Fatihah, Pak. Modal Al-Fatihah aja bisa ruqyah. Modalnya Al-Fatihah, ya kan? Qadarullah sembuh, Pak. Masya Allah. Ya. Sampai akhirnya kemudian pulang itu dibawakan beberapa puluh ekor kambing. Loh, sebelumnya sakit lama nggak kunjung-kunjung sembuh, datang orang itu meruqyah sembuh, ya. Jangan remehkan ruqyah ini, ya. Ini penting untuk diperhatikan. Ruqyah itu bukan hanya untuk ngurusi orang kesurupan doang, ya. Untuk semua bentuk penyakit pun bisa menggunakan ruqyah, ya. Dan ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Sampai akhirnya ketika kemudian nyampe di Madinah, sahabat tadi menemui Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya tadi terjadi begini begitu dan seterusnya, ya. Sampai kemudian Nabi kemudian tersenyum mengatakan apa? Ya. Fama yudrika annahu ruqyah. Maksudnya surat Al-Fatihah tadi. Apa yang menjadikan kamu, kok kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu ruqyah kalau bahasa kita gitu, ya. Khuduhu, kata kata Nabi SAW kepada orang itu, ambillah kambing-kambing yang telah diberikan kepadamu tadi itu, wadribuli bisahmin, tapi aku kasih bagian, kata Nabi SAW. Nah, ini bagian dari yang juga pernah terjadi pada masa sahabat tadi. Jadi mereka kalau belum tahu tuh, belum diapa-apain itu, tanya dulu, ya. Kita ini tahu nggak tahu, embat dulu gitu kan. Nanti kalau ada masalah baru tanya gitu. Ini masalahnya ini, ya. Kadang-kadang main embat-embat aja dulu, kirain kemudian ada masalah baru tanya, ya. Lo kemarin sebelum ada masalah kenapa nggak nanya gitu? Yang kalau kemudian dia tetap dapat untung, diem-diem baik. Kirain kemudian sudah
buntung baru kemudian nanya ini gimana solusinya Ustadz, pikiran dewe gitu ya. Ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian, walaupun nggak ada Ustadz yang ngomong pikiran dewe sebenarnya. Cuman kadang-kadang yang kebangetan juga, nikah milih sendiri, kirain kemudian ada masalah datangnya ke Ustadz, ini gimana solusinya Ustadz, ya pikiran dewe milih dewe. Dulu dipilihin Ustadz nggak mau. Ya, ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian ya. Kemudian berikutnya ketentuannya adalah keuntungan dalam mudharabah tidak dibagi sampai akad berakhir, kecuali jika disepakati di antara keduanya dibagi secara berkala. Contoh misalnya setiap 3 bulan kita bagi ya keuntungannya, atau setiap 1 bulan kita bagi, atau setiap 6 bulan kita bagi misalnya keuntungannya, sedangkan akadnya adalah selama 2 tahun misalnya ya. Kalau hukum asalnya adalah tidak boleh dibagi sampai berakhirnya akad. Jadi kalau akad 2 tahun ya nanti kita dapat untungnya kalau setelah dilaksanakan pengelolaan harta tadi itu selama 2 tahun, baru nanti keuntungannya dibagi. Dan ini bagian dari salah satu di antara ketentuan di dalam mudharabah, kecuali jika memang keduanya bersepakat untuk dibagi secara berkala tadi, selama tidak berpengaruh kepada perputaran harta yang dijadikan sebagai modal tadi itu. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah ra'sul mali yujbaru daiman minar ribhi fala yastahiqul amilu minar ribhi syai'an illa ba'da jabri ra'sil mal. Modal itu tetap dijaga utuh, terpisah dari keuntungan tadi, sehingga pengelola tidak boleh mengambil sesuatu pun kecuali sudah diperjelas berapa modalnya ya. Hadza ma lam yuqassamir rib, ketika kemudian keuntungan itu belum dibagi. Jadi modalnya tetap harus jelas. 80 juta ya, modal 80 juta itu tetap harus dihitung utuh supaya kemudian nanti keuntungannya jelas berapa. Jangan sampai kemudian modal itu berkurang ya. Fa in tajara fi ghanamin farabiha wa akhadha kullin minhum nasibahu minar ribhi thumma tajara fi habbin aw kattanin mathalan fa khasara min ra'sil mali syai'an fal khasarati min ra'sil mali wa laisa 'alal amili jabruhu mimma rabiha fi tijaratihi fi tijaratin sabaqat. Jadi kalau seandainya misalnya dikasih modal 10 juta, kemudian dibelikan kambing untung ya, kemudian untungnya dibagi, lalu kemudian diputar lagi untuk beli jagung misalnya, ternyata rugi, maka rugi yang dibelikan jagung tadi itu ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian. Ini penting untuk dijadikan sebagai catatan ya. Tidak boleh kemudian lo kan kemarin untung itu dijadikan satu dulu, nanti baru kita lihat apakah ada sisa atau memang betul-betul rugi gitu misalnya. Tidak boleh. Yang sudah berlalu dan sudah dibagi nggak boleh diotak-atik ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Inin fasakhatil mudharabah wa baqiya ba'dul mali aradan au bidha'atan ya au dainan inda ahadin fatalaba rabbul mali tandiduhu ya fa inna 'alal 'amili al-qiyama bidzalika. Ketika kemudian mudharabahnya dibatalkan atau diputus ya,
Sedangkan saat itu masih memiliki beberapa hal, entah berupa aset atau berupa hutang atau berupa barang dagangan, ya, maka jika pemilik modal mengatakan itu dijual, misalnya, kalau misalnya ada aset berupa meja, perkakas, apa segala, misalnya kemudian dibilang itu dijual supaya jadi duit misalnya, atau apa namanya itu nanti dijual untuk membayar hutang dulu misalnya karena rugi tadi itu, maka bagi pengelola dia harus melaksanakan apa yang diminta oleh pemilik modal tadi. Dan ini bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai perhatian terkait kalau kemudian terjadi mudharabah di antara kedua belah pihak tadi, kemudian terjadi kerugian dan akadnya diselesaikan atau diputus. Ketika kemudian putus akad tadi itu dilihat, kalau ternyata kemudian ada aset, kemudian pemilik modal minta asetnya itu dijual, maka pengelola tetap harus melakukan dan menjual apa yang kemudian diperintahkan atau diinginkan oleh pemilik modal, ya. Karena sejatinya harta itu adalah pemilik modal dan dia statusnya masih pengelola, ya. Ketentuan yang berikutnya adalah yuqbalu qaulul amili fi ma yadda'ihi min halakil mal. Statement atau perkataan pengelola itu diterima ketika ternyata kemudian bangkrut atau mengalami kerugian. Illam takum bayyinatun tukadzibuhu fi ma idda'a. Kalau seandainya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa atau membantah pernyataan dia, atau kemudian membuktikan bahwa dia teledor atau melakukan kesalahan di dalam pengelolaan tadi, ya, sehingga kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal. Tapi kalau ternyata kemudian ada bukti atau ada kesaksian dari orang lain yang menyatakan bahwa si fulan ini nggak amanah begini begitu, akhirnya kemudian rugi misalnya, maka kerugian jika kemudian itu dibenarkan, ya, halafa wa saddaqat dakwahu, maka dia bersumpah, ya, kemudian dibenarkan apa namanya, dibenarkan apa yang dia nyatakan. Kayak misalnya rugi, kemudian dia ngomong ini kemarin ruginya itu karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu, ya, benar atau tidaknya. Kalau ternyata kemudian tidak ada yang kemudian menjadi saksi yang membantah pernyataan dia, atau tidak ada bukti yang membantah pernyataan dia, maka perkataan dia diterima sehingga kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Tapi kalau kemudian ternyata ada saksi misalnya yang dia melakukan kecurangan dan lain sebagainya, atau ada bukti CCTV misalnya yang kemudian melihat apa namanya dia melakukan kecurangan dan semisalnya itu, maka, ya, diterima pernyataannya, tapi dia harus bersumpah. Intinya tetap tidak menimpakan kerugian itu kepada pengelola, ya. Dia bersumpah yang kalau nanti dia dusta berarti dia akan mendapatkan hukumannya di sisi Allah, yang kalau ternyata dia benar ya sudah, berarti kita sudah benar menerima apa yang kemudian dinyatakan olehnya tadi itu. Ini beberapa ketentuan terkait dengan akad mudharabah, ya. Sampai di sini mungkin pembahasan kita tentang mudharabah pada kesempatan malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau nggak ada yang bertanya nih, kayaknya jarang yang siap akadnya mudharabah. Kenapa? Nanggung rugi yang investasi.
tetap ditanggung oleh pemodal, hanya pengelola diminta untuk bersumpah kalau ternyata ada bukti tadi, ya. Kalau ternyata kemudian itu sebagaimana yang dibuktikan tadi, berarti dia nanti menanggung dosanya di hadapan Allah. Kalau ternyata itu cuman seperti kelihatannya, aslinya dia tidak begitu, ya, maka kita juga selamat dari melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi sampai sedetil itu loh, bayangkan Islam mengatur bagaimana kemudian bermuamalah itu tidak sampai menjadi asbab kezaliman kepada orang lain. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ada lagi? Nomor Pak saya. Bukan bersumpah mengaku kesalahan. Maksudnya kalau ada bukti yang membantah pernyataan dia, kemudian dia berani bersumpah, maka pernyataan dia tetap kita terima. Pernyataan dia tetap kita terima setelah dia bersumpah. Adapun kalau kemudian dia berdusta, yaitu nanti tanggungan dia kepada Allah. Kalau ya enggak mulangin modal, Pak. Resiko mudharabah itu adalah kerugian ditanggung pemodal. Itu resiko mudharabah. Baik itu karena kesalahan dari pengelola ataupun itu adalah bagian dari memang istilahnya perjalanan bisnis yang nantinya ada titik jatuhnya tadi. Iya, harus bersumpah dulu. Bahkan penyelesaian sengketa di dalam Islam itu memang sesederhana itu, Pak. Dalam hadis kan disebutkan fadalilu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika kemudian terjadi sengketa antara dua orang, maka yang menuntut harus mendatangkan bukti, yang dituntut bersumpah. Kalau yang dituntut sudah bersumpah, sudah sumpahnya diterima. Dan ini akhlak kita terhadap orang yang bersumpah adalah kita menganggap sumpahnya itu benar, kita husnudzon dengan apa yang dia ucapkan, tidak boleh suudzon. Adapun kalau ternyata dia berdusta, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nggak mau bersumpah berarti bukti tadi nggak bisa dibantah. Mengganti, bukan membayar, mengganti apa yang dihilangkan atau dirugikan oleh dia tadi. Kalau dia mengakui atau memang dia nggak mau bersumpah, berarti kan secara tidak langsung dia juga mengakui itu misalnya, maka dia mengganti apa yang dihilangkan tadi dari modalnya, ya, dari modalnya. Itu pun yang sesuai dengan bukti tadi saja. Kalau nggak sesuai dengan bukti, ya nggak bisa kita menuntut dia. Nih, kayak misalnya ada 5 transaksi bermasalah misalnya, buktinya hanya mengacu pada 1 transaksi saja. Kalaupun misalnya dia mengakui itu, ya, kemudian dia menerima bahwa dia telah curang dalam 1 transaksi itu, maka dia hanya mengganti 1 transaksi tadi. Yang 4 kita terima pernyataan dia. Nggak pernah tercatat itu berarti nggak bertanggung jawab, Pak. Ya, kalau nggak pernah tercatat itu berarti tidak bertanggung jawab, karena bisnis itu harusnya ada recordingnya, ada catatannya, ya, yang nanti akan bisa dipertanggungjawabkan ketika kemudian terjadi masalah. Lawang kita dagang di pasar aja ada oret-oretannya kok. Hari ini sayur datang sekian, laku sekian, sisa sekian, untung sekian, modalnya sekian, kan jelas tuh. Ya. Hari ini, besok nanti diputar lagi, besok diputar lagi, besok diputar lagi, dan begitu seterusnya. Jadi kalau dia tidak mencatat, ya itu berarti dia tidak bertanggung jawab. Ya. Kadang-kadang kalau enggak diaudit itu
Kadang-kadang ngerasanya ya untung terus. Aku cuman pakai untungnya, padahal dikit-dikit, tapi dia pakai modalnya dikit-dikit, tahu-tahu duitnya habis. Ya. Karena dipakai terus tadi, nggak dipisah mana modal mana untung. Padahal kalaupun dipisah pun tidak boleh dia mengambil kecuali dengan sepengetahuan dan kesepakatan dari pemilik modal. Ya. Dan ini penting untuk diperhatikan. Ini banyak kasusnya nih, ngakunya mudharabah tapi kira kemudian rugi, ribut. Ya. Akhirnya mudharabah jadi pecah ukhuwah. Ini tantangannya Pak. Hampir setiap muamalah tantangannya itu. Resikonya kadang-kadang ribut tadi. Kalau nggak siap bekerja sama ya wis dewe-dewe wae. Jualan sendiri, cari modal sendiri. Kalau nggak berani mudharabah ya ngakune pinjem wae, nanti kan tinggal dikembalikan, udah selesai. Loh bener kan? Kalau kemudian pinjam kan nanti tinggal dikembalikan. Ya. Kalau rugi itu ditanggung, hutang itu dibayar. Kan begitu kaidahnya. Jadi kalau minjem ya dikembalikan. Walaupun usahanya bangkrut, wong akadnya minjem. Ya. Ada lagi? Monggo. Akad di awal tapi dua akad ya. Akad di awal tapi dua akad gimana? Kan tadi kalau ini kan ininya jelas di awal kan modalnya. Apa nama perjanjian itu di awal. Contoh begini, saya modal, kemudian Mas Imam ini mengelola. Tapi saya bilang ke Mas Imam, karena ini baru merintis dan nanti kalau rintisan ini sukses, nanti sekian persen. Tapi menjelang itu sukses itu, kalau sukses, tapi hariannya tetap dikasih. Itu gimana? Ya kalau pengelolanya sepakat dengan seperti itu nggak apa-apa. Kalau pengelolanya nggak sepakat dengan seperti itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan, kesepakatan keduanya tadi. Tapi kalau nggak sukses, nggak dapat sekian persen, cukup dengan harian dari itu aja. Iya. Tapi itu kayaknya bukan mudharabah jadinya. Apa jadi? Itu jadinya ju'alah. Ya? Jadinya ju'alah nanti. Iya. Jadi kalau kemudian dia misalnya kalau kamu berhasil mengembangkan ini sampai sekian persen misalnya, maka kamu dapat sekian persen, itu namanya ju'alah. Ya. Itu namanya ju'alah, bukan mudharabah. Kalau mudharabah itu intinya diputar aja, nggak ada target tertentu. Kalau yang pakai target itu namanya ju'alah. Kalau istilah sekarang seperti misalnya giveaway, sayembara, terus apalagi ya yang kaitannya dengan apa namanya kuis ya, itu namanya ju'alah. Kalau ketika dia ada target tertentu itu ju'alah, itu bukan masuk mudharabah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bedanya kalau mudharabah itu akad lazim. Akad lazim itu berarti mengikat keduanya. Sedangkan ju'alah itu akad jaiz. Jadi tiba-tiba salah satunya mundur, tidak bisa dituntut. Tiba-tiba salah satunya membatalkan, nggak bisa dituntut karena akad jaiz. Ada lagi? Ini mikir apa ngantuk apa bingung? Betul. Di luar pembahasan tadi. Monggo. Kalau kita kerja sama tapi dengan syarat pembayaran atau pendaftaran boleh nggak? Kita lagi musim. Yang kayak mana tuh? Untuk menjadi reseller di kami pendaftarannya sekian. Nanti bakal Jadi member dulu. Iya, nanti bakal mendapatkan foto-foto produk atau apa dan lain-lain. Itu hukumnya
Apa itu? Tergantung pembayaran itu fungsinya apa. Kalau pembayaran itu fungsinya misalnya mengganti pembuatan kartu anggota, mengganti biaya flyer, mengganti biaya tools marketing yang diberikan tadi, tidak ada masalah. Jadi akadnya adalah mengganti itu, ya. Dengan konsekuensi nanti dia bisa ikut menjualkan produk yang disepakati tadi. Tapi kalau pendaftaran itu tanpa ada imbal balik yang jelas, maka tidak boleh. Sistem membering yang tanpa ada imbal balik yang jelas dengan membayar itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Karena itu jadinya ya zalim, ya. Kalau tanpa ada imbal balik yang jelas tadi. Ada lagi? Monggo. Bagi si pengelola itu kalau di tengah perjalanan dia memutuskan bisnis karena dia tidak punya modal namanya, dia itu harus mengembalikan modalnya dulu sama si yang punya modal itu boleh nggak? Begini, ada beberapa yang perlu didudukkan. Satu, karena tadi akad lazim berarti dia harus diselesaikan dulu kalau dia mau berbisnis atau bersepakat dengan pemilik modal untuk memutus akad mudharabahnya, baru kita bisa memulai bisnis kita sendiri. Jangan dicampur, ya. Jangan dicampur. Artinya ketika diputus itu konsekuensinya apa? Ketika diputus kontrak itu konsekuensinya apa? Kalau misalnya konsekuensinya rugi kemudian si pemodal nggak mau, ya kita nggak bisa putus. Karena itu akad lazim. Jadi mengikat keduanya. Kalau tidak atas kesepakatan keduanya, nggak boleh salah satunya memutus itu. Itu. Dan ini bagian dari yang juga harusnya diperhatikan ini. Jadi ya itu yang kadang-kadang kasusnya merasa dia untungnya ada, bisa modal sendiri, ya akhirnya jalan sendiri. Sedangkan modal yang awal nggak diputar-putar. Kiraan kemudian tiba-tiba duitnya nggak ada, bilangnya bangkrut. Padahal usahanya jalan. Alasannya lu ini usaha modal saya sendiri. Itu ada juga kasusnya begitu, ya. Ada juga kasusnya begitu. Ada lagi? Jadi tidak boleh mutus di tengah jalan kecuali disepakati bersama dengan konsekuensi dan ketentuan yang ada tentunya kan. Ada lagi? Sudah gelisah, pengen nempel kayaknya kepalanya nih. Ya, sudah berat semua nih. Enggak? Ada. Kondisi kasusnya gini, Ustaz. Pengadaan satu alat 2M, tapi kerjasamanya itu cuma 3 tahun. 3 tahun itu bagi hasil sekaligus pengembalian modal untuk pengadaan alat yang 2M itu. Jadi ketika 3 tahun itu kerjasamanya diputus ketika sudah 3 tahun dan pengembalian modalnya selesai. Itu memang akadnya untuk 3 tahun atau tiba-tiba putus setelah 3 tahun? Akad dari awal 3 tahun. Oh, gitu. Bagi hasil sekaligus pengembalian modal yang 2M tadi. Tapi kalau misalnya ternyata 2M 3 tahun belum lunas, itu dilanjut sampai barang itu modal itu terlunasi 2M. Tapi ketika sudah lunas barang ini 2M, itu otomatis terputus setelah 3 tahun. Kalau belum 3 tahun nggak terputus. nyambung lagi deh. Kalau 1 tahun, enggak, minimal 3 tahun Ustaz.
Lah iya enggak, maksudnya minimal kan 3 tahun. Berarti kalau misalnya 1 tahun udah balik modal, tetap diputus atau tetap jalan 3 tahun? Oh, tetap jalan 3 tahun. Kalau nggak cukup modalnya ini belum lunas, belum cukup modal harus 3 tahun. Kita lanjut sampai 5 tahun. Dilanjut lagi sampai modal yang 2M ini cukup. Resikonya lanjut lagi tadi apa bagi pengelola? Overcost nggak? Biaya operasional itu diambil dari untung. Oke. Tapi masih untung. Kalau lewat dari 3 tahun. Kenapa dia bisa lewat dari 3 tahun? Karena berarti keuntungannya sedikit. Kenapa dia lewat 3 tahun? Karena memang ekspektasinya 3 tahun itu Ya kalau memang disepakati seperti itu tidak ada masalah. tapi ketika kerjasama ini selesai, alat produksi itu milik si pengelola. Karena kan kerjasama itu Enggak, alat produksi tadi itu modal milik siapa? model milik investor. Milik investor. Dan investor sudah membaca MOU-nya di awal seperti itu. Oke, jadi modal dari investor diberikan alat tadi. Setelah 3 tahun kerjasama selesai, modal balik, untung dibagi, kemudian alat tadi itu milik pengelola. Adil atau tidak tergantung tadi kesepakatannya. Kalau akadnya mudharabah, aset itu milik pemodal aslinya. Aset itu milik pemodal, kecuali aset itu dengan nilai susutnya tadi itu dihitung sebagai bagian dari keuntungan yang diberikan kepada pengelola. Itu satu hal, ya. Kalau emang itu disepakati di awal bahwa itu salah satu bagian keuntungan kamu, selain nanti keuntungan liquidnya adalah keuntungan berupa alat ini nanti jadi milik kamu misalnya, ya fine, tidak ada masalah kalau itu. Lah iya, artinya kalau itu disepakati, berarti kan alat itu dianggap sebagai bagian dari keuntungan tambahan yang didapatkan oleh pengelola, kan gitu kan? Ya. Kalau itu kemudian ternyata investornya setuju dengan seperti itu konsepnya, ya tidak ada masalah. Berarti statusnya alat itu bukan aset usaha, tapi keuntungan yang dijanjikan untuk pengelola. Tidak ada masalah. Ketika 3 tahun modal yang 2M tadi dia nggak sampai kan, kemudian diperpanjang lagi sampai modal itu kembali, gimana? Atau tergantung kesepakatan juga? Iya, harus istilahnya direadministrasi lagi, disepakati ulang lagi. Perpanjangannya berapa lama lagi harus jelas juga. Apakah 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi atau 3 tahun laginya juga harus jelas. Masalah sampai modal itu kembali atau tidak itu teknis. Ya. Karena prinsipnya kan mudharabah itu kan ketika rugi memang harus ditanggung. Lah iya, kenapa dibilang sampai modal kembali? Karena investornya nggak mau rugi, minimal balik modal, kan gitu toh? Ya. Makanya tadi perpanjangannya selama apapun harus jelas. Tidak boleh pokoknya diperpanjang sampai balik modal, tidak bisa. Perpanjangannya harus jelas. Sampai kapan? 3 tahun lagi kah? 2 tahun lagi kah? Atau 1 tahun lagi kah? Baru nanti ketika kemudian sudah disepakati ulang tadi itu, ada khiyar tadi itu, maka kemudian diselesaikan sampai akad tadi itu berakhir. Gitu. Patokannya adalah waktu, bukan baliknya modal. Gitu. Ada lagi? Monggo Pak Asani tadi ya. Jadi pemodal itu membuat suatu usaha, ada pengelola, tapi pengelola tidak di modalnya itu ditambah terus sehingga suatu ketika dari
memodal itu sekitar setengah M lah. Tapi dalam berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun, dia melihat usahanya kok kayaknya turun. Nah, setelah dihitung ulang, itu modal itu tinggal separuh. Nah, kita apakah kepada pengelola itu tadi kita bisa minta sumpahnya itu kan? Minta apa? Sumpah tadi. Oh enggak, kalau itu kasusnya dia ijaroh Pak, bukan mudharabah. Kalau itu kasusnya ijaroh kan digaji kan. Artinya dia kan tidak bertanggung jawab penuh terhadap perputaran modal. Karena yang sebenarnya punya usaha itu adalah pemilik modal, sedangkan dia nyari orang untuk menjalankan usahanya dengan digaji, berarti ujroh statusnya. Dan ujroh itu nanti akadnya jadinya ijaroh, bukan mudharabah. Artinya itu pengelola atau pekerjanya itu yang murni pekerja saja, dia nggak bertanggung jawab terhadap apakah rugi atau untung. Yang jelas dia jalankan, nggak ada masalah. Selama dia bekerja dengan baik, dia punya hak atas gaji tadi itu.